Baik, sahabat kreatif langsung saja ngomong sapa Bapak Adli ya. Halo, selamat siang Pak Adli. Selamat siang, Masuk Mas ya. Rian. Ya, masuk. Oke, apa kabar nih Pak Adli? Alhamdulillah untuk saat ini sangat baik ya. Baik ya. Baik Pak Adli, lagi sibuk apa ini sekarang? Biasa sebagai akademisi muda ya. Kita mengisi perkuliahan sih dalam suasana pandemi, jadi kami Oke. masih membagi ada yang daring dan masih ada juga yang tetap muka secara terbatas. Oke, kalau di kampus biasa dipanggil Pak Adli ya atau apa? Ya, Pak Adli sih dipanggil. Oke. Pak Adli, tentunya buat tema kita hari ini seputar apa nih Pak? Seputar bagaimana komunikasi pembangunan itu dilakoni oleh para pemuda, oleh para milenial ya di 4.0, di era 4.0. Oke, jadi buat nanti siswa-siswinya Pak ya, Ya, benar. nanti bisa tanya di chat live YouTube Ya, di RI Palembang ya, benar. Sudah kita atau bagikan. juga ya sekalian absen lah Pak ya, yang lagi dengerin berdua gitu. Jangan lupa di subscribe dulu ya. Baik Pak, Baik, ya, baik. materinya sudah siap materinya Pak? Sudah siap. Oke. Oke, baik sahabat kreatif, langsung saja kita akan mendengarkan tentunya belajar di RI kelas tambahan dengan Bapak Adli MSc dari Universitas Sumatera Selatan dengan mata pelajaran atau topik komunikasi pembangunan. Kami silakan Pak. Oke. Mas minta di approve untuk yang Zoom satu lagi boleh supaya saya Boleh, bisa. boleh. Oke, untuk saya biar bisa share screen ya. Aha. Oke. Selamat siang semuanya rekan-rekan mahasiswa, di mana pada siang hari ini kita ingin mengisi pembelajaran kita kembali melanjutkan di sesi 6. Kita bicara tentang komunikasi pembangunan dengan subtema kita bagaimana peran pemuda, kemudian dan kiprahnya dengan pembangunan nasional saat ini. Nah, terlebih dahulu, pertama sekali kita ingin melihat apa sih sebenarnya the essential of development communication itu ya. Nah, pada prinsipnya, ketika kita berbicara soal komunikasi pembangunan, ada 3 ideologi yang di dalamnya dibawa, atau ada 3 prinsip dasar yang dibawa di dalam. Pertama sekali, esensi pembangunan itu adalah memaksimalkan penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat. Mungkin dalam hal ini teman-teman mahasiswa sudah sangat hafal bagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian di dalam butiran Pancasila juga ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu merupakan cita-cita bangsa di mana mensejahterakan semua penduduk bangsa adalah kewajiban daripada negara itu sendiri. Nah, dengan demikian berbagai upaya telah dilakukan pemerintah sejak awal kemerdekaan, kemudian silih berganti pemerintahan. Hal-hal semua dari agenda pembangunan itu dilakukan mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan kesempatan kerja, dan juga fasilitas penunjang untuk pendidikan lainnya. Nah, selanjutnya, prinsip dasar atau konsep dasar selanjutnya yang ada dalam komunikasi pembangunan itu dunia maju dan dunia berkembang dibedakan oleh barang dan jasa. Di sini teman-teman pendengar semuanya atau yang menyaksikan di YouTube RRI Pro 2 Palembang, kita tahu bahwa kita hari ini jika berbicara tentang pembangunan, kita tertinggal dari Singapura yang padahal kalau dibandingkan populasi mereka sangat sedikit, kemudian wilayah negara sangat sempit ya, sedangkan kita punya SDA yang melimpah, sumber daya manusia yang banyak, kemudian luas wilayah yang begitu besar, dan ini menjangkau teman-teman untuk melihat bagaimana pembangunan Indonesia hari ini.
sehingga Indonesia sampai saat ini masih menyandang sebagai negara berkembang. Selanjutnya, di samping itu juga, kita juga melihat bagaimana ketika kita berbicara negara adidaya, seperti itu, ada Amerika, kemudian ketika bercerita tentang pendidikan di Eropa, dan lain sebagainya, kita hari ini masih jauh tertinggal, meskipun dalam rating, baik itu WBO atau WBS ya, kita itu pendidikan di Indonesia itu masih di rank ratusan. Tapi alhamdulillah belakangan kita sudah terus mengejar ketertinggalan itu, terus mengambil ring-ring terutama sekali perguruan tinggi Indonesia itu sudah masuk di dalam 100 atau 200 perguruan tinggi terbaik dunia. Nah, yang ketiga, di mana komunikasi pembangunan itu tidak terlepas daripada media. Salah satunya mungkin di awal pencetusan komunikasi pembangunan ini ataupun konsentrasi komunikasi pembangunan ini dilahirkan, media radio itu sudah menjadi salah satu media yang dipilih oleh para pemerintah sebagai media pembangunan. Mungkin kalau di zamannya Pak Harto kita sudah melihat bagaimana program-program di radio yang kerap sekali menyapa warga desa dengan program-program yang lebih pro masyarakat seperti itu. Nah, tujuannya untuk apa? Jadi media yang efektif itu memberikan perubahan serta kesadaran dengan menggunakan media komunikasi ini. Ya, seperti salah satunya adalah bagaimana siang ini kita ditemani oleh Mas Rian ataupun difasilitasi oleh RRI Pro 2 untuk menjadikan perkuliahan ini. Tentunya saya rasa di sini bukan hanya mahasiswa Universitas Sumatera Selatan saja yang mungkin menyimak materi ini ya, mungkin ada juga teman-teman di luar sana yang mungkin punya ketertarikan ataupun concern di isu-isu pembangunan, terutama dalam bidang komunikasi. Nah, itu sebagai pengantarnya. Nah, kemudian setelah kita jauh mengenali apa itu prinsip dasar dari komunikasi pembangunan itu sendiri, kita juga harus tahu terlebih dahulu supaya sebenarnya yang dikaji dari komunikasi pembangunan itu apa sih gitu ya. Nah, komunikasi pembangunan ini dikatakan oleh Quebrao, seorang ilmuwan dari Filipina yang kala itu ikut menyuarakan terkait concern komunikasi pembangunan. Dia mengatakan bahwa komunikasi pembangunan itu adalah seni, layaknya sebuah komunikasi biasa di mana komunikasi ini digunakan untuk mempercepat perubahan suatu wilayah dan mengubah orang-orang dari kemiskinan dan pada kesetaraan ekonomi yang dinamis yang membuat penduduk bisa mencapai keadilan dan memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sahabat mahasiswa atau sahabat pendengar di mana semuanya, ini adalah concern di mana bicara pembangunan, kita bicara tentang perubahan. Jadi kalau ditanya apa yang pasti dari adalah perubahan itu sendiri. Jadi ketika kita bicara pembangunan, bahwa kita bergeser dari suatu fase yang kemudian menjadi lebih baik di fase berikutnya. Nah, dengan demikian, fungsi komunikasi di sini sebagai alat ya, bagaimana perubahan itu bisa berjalan, komunikasi itu sebagai salah satu alat yang harus digunakan untuk melakukan perubahan itu sendiri. Mungkin dari mahasiswa nanti kiranya ada chat yang masuk ya, ataupun ada pertanyaan yang masuk, ataupun di sepanjang perkuliahan melalui YouTube channel ini ada pertanyaan yang ingin diberikan, boleh, dan dari Mas penyiarnya mungkin atau Mas hostnya nanti boleh disamperin ya, kiranya ada pertanyaan yang masuk. Nah, selanjutnya ketika sudah kita paham apa dan bagaimana proses komunikasi pembangunan itu berlangsung, dikatakan oleh Quebrao bahwa pembangunan tidak hanya pada proses kuantitatif dan linier dengan maksimal barang dan jasa. Ini seperti yang dikatakan oleh salah seorang
pakar pembangunan juga yang hanya berkonsep pada maksimalisasi barang dan jasa. Jadi melainkan dia juga membutuhkan distribusi produk ekonomi secara merata. Jadi bagaimana agenda pemerintah kita yang saat ini sedang menggalakkan mulai dari penyeberangan atau tol laut yang disebut oleh pemerintah kita dalam agenda pembangunannya, kemudian penyediaan fasilitas bandara mulai dari daerah-daerah maju sampai dengan daerah-daerah terisolir, kemudian bagaimana suplai moda transportasi yang ada lintas daerah, baik secara sarana maupun prasarana yang acap kali saat ini dibangun dengan cepat seperti itu. Nah, tujuannya apa? Agar terjadinya distribusi produk ekonomi secara adil dan merata. Masyarakat bisa memperolehnya secara murah dan juga kebutuhan itu bisa diakomodir oleh setiap masyarakat yang membutuhkannya. Mungkin sampai di sini dulu, nanti silahkan disapa kiranya ada pertanyaan dari hostnya. Selanjutnya kita melihat bagaimana sebenarnya penggerak utama pembangunan itu tidak hanya terletak pada media massa ya, tetapi juga terletak pada liberasi masyarakat dari struktur ketidakseimbangan ekonomi, kemudian ada sosial, ada politik, bahkan baik dari kancah nasional maupun internasional. Ya, mungkin di awal pengantar bagaimana komunikasi pembangunan itu dan bagaimana pembangunan itu dilakukan, itu berupa pengantar dari saya yang bisa saya berikan. Silahkan Mas Rian. Baik, itu sedikit pengantar dari Padli ya. Ya. Oke, dan tentunya buat sahabat kreatif ataupun juga buat mahasiswa dari Universitas Sumatera Selatan ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa bergabung di 0857 kali 916 lewat WA atau juga live streaming juga bisa nonton di YouTube, bisa live chat juga di situ ya. Baik, Pak, nanti kita akan kembali lagi ya. Kita break Baik. dulu. Terus stay tune di Pro 2 FM Suara Kreativitas. Pro 2 FM Suara Kreativitas. Tell me how you really feel, so I know it's really real. And won't you let your guard down? If there's a reason you're holding back, I'd rather know now. 'Cause when you kiss me, you had your eyes open, and there's something that I need to know. The door, would you even notice I'm gone? Would you even miss me at all? Would you, if I walked out the door, would you care enough to follow? Would you even miss me at all? Would you? Don't go wasting my time. I've played games enough to see through a lie. And I wonder how you talk about us. Do you light up when you start to speak? If I even cross your mind at all. When you kiss me, you had your eyes open, and there's something that I need to know. The door, would you even notice I'm gone? Would you even miss me at all? Would you? If I walked out the door, would you care enough to follow? Would you even miss me at all? Would you?
Mas, ada pesan penting, Mas. Kenapa toh, Bu? Ini loh, baca. Loh, penting. Kirim ke Bapak, Bu. Biar Bapak bisa bagi ke teman-teman Bapak. Wah, Ibu juga mau kirim ke teman-teman Ibu. Tidak butuh waktu lama bagi si hoax untuk merajalela jika jari jemari tidak dikendalikan. Mas, ada pesan penting, Mas. Kenapa toh, Bu? Ini loh, baca. Oh, udah dicek belum kebenarannya? Belum sih, Mas. Tahu dulu toh, Bu. Jangan sampai kita tuh tergolong orang-orang yang suka nyebarin berita bohong. Iya, ding, Mas. Jangan kalah pinter ya dengan smartphone. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Baik, sahabat kreatif masih belajar di RRI sesi kelas tambahan bersama Bapak Adli MSc, dosen dari Universitas Sumatera Selatan. Ya, masih semangat Pak ya? Masih pastinya ya. Semangat ya. Jadi masih dalam topik kita mata pelajaran komunikasi pembangunan topiknya ya. Benar. Baik, boleh dilanjutkan kembali Pak? Boleh. Oke. Baik, kami silakan Pak. Ini kita bagi atas berapa sesi? Kira-kira kita Gimana? Iklannya mungkin ada, maksudnya sesi ini akan kita bagi sampai berapa kali break lagi? Ada 2 sesi lagi, 2 break lagi ya. Oke, 2 sampai kali lagi Pak. akhir usai nanti ya. Oke, siap. Selanjutnya tadi kita sudah berbicara terkait bagaimana awal daripada isi komunikasi pembangunan itu sendiri. Selanjutnya kita boleh melihat mungkin ya perkembangan pembangunan dan komunikasi pembangunan di Indonesia. Nah, di awal kemerdekaan kita mungkin sudah pernah mendengar dengan istilah Orde Lama, kemudian berlanjut pada Orde Baru, kemudian ada reformasi, gotong royong, dan lain sebagainya hingga saat ini. Tentunya di setiap kepemimpinan dari masing-masing presiden itu mengusungkan berbagai agenda pembangunan nasional, ya. Tapi pertama sekali kita ingin melihat pasca selesainya Orde Lama, kemudian masuk pada Orde Baru, di mana kala itu Indonesia salah satu sebagai negara yang bisa menancapkan taringnya dalam berbagai sektor terkait di bidang pembangunannya. Pertama sekali mungkin kita sudah pernah mendengar istilah pembangunan 5 tahun yang dilakukan sampai dengan 6 kali oleh pemerintah Soeharto ya, terhitung dari 1 April 1969, kemudian berakhir pada 31 Maret 1999. Nah, kemudian kita Indonesia mengakselerasi sejumlah program. Setelah itu kita tahu dengan Millennium Development Goals gitu yang dimulai dari tahun 2020 sampai dengan 2015. Kemudian ada Sustainable Development Goals, itu dimulai dari 2015 sampai dengan sekarang. Kemudian ada lagi Nawacita ya, yang di pemerintahan Jokowi saat ini, dimulai dari kepemimpinan pertama beliau pada tahun 2014. Nah, serentetan agenda pembangunan ini menyertakan di dalamnya bagaimana proses komunikasi pembangunan itu berlangsung. Nah, pada pelita pertama itu yang dimulai di tahun 1969 sampai dengan Maret 1974 itu tujuannya mereka mengangkat taraf hidup ya dengan tahap pembangunan yang diprioritaskan pada sektor pertanian dan industri. Nah, kemudian pada pelita 2 itu juga masih dalam konteks peningkatan industri yang mengolah bahan baku mentah dari bahan mentah menjadi bahan baku ya. Kemudian di pelita 3 juga seperti itu. Di sini sudah
mengangkat swasembada pangan, kemudian sudah menyeimbangkan struktur ekonomi Indonesia. Di pelita keempat itu sudah bicara tentang menghasilkan produk industri yang berupa mesin ya untuk industri ringan dan berat. Di 5 sudah pada bagaimana upaya pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja, penyediaan lapangan kerja, dan juga mereka bagaimana menghasilkan industri-industri mesin yang mulai diproduk secara merata di dalam negeri. Dan yang terakhir dari 94 sampai dengan 99 sebelum runtuhnya Orde Baru ini sudah pertanian Indonesia sudah mulai gencar dan sudah menjadi sumbang devisa, dan mayoritas masyarakat Indonesia itu sudah menggalakkan sektor pertanian. Dan itu adalah langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah yang melibatkan banyak para komunikator pembangunan, di mana pemerintah menjadi tampuk daripada segala proses yang dilakukan. Nah, pertama sekali kita lihat hari ini bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengupayakan segenap kewenangannya ya untuk melakukan sejumlah kebijakan yang menjadikan masyarakat itu sebagai agen pembangunan di setiap daerahnya. Itu untuk pertama sekali. Selanjutnya kita juga bisa melihat bagaimana agenda Millennium Development Goals yang dimulai pada tahun 2000. Nah, mulai dari memberantas kemiskinan ekstrim, kemudian pendidikan dasar, kesetaraan gender, angka kematian anak, kesehatan ibu, penyakit menular seperti HIV/AIDS dan malaria, kemudian memastikan kelestarian lingkungan serta promote global partnership for development. Ini adalah sejumlah agenda pemerintah yang kala itu digaungkan pada pemerintahan SBY dalam rangka pemerataan pembangunan. Nah, tantangan dan hambatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana menjangkau luasnya wilayah Indonesia dan keberagaman suku bangsa yang kemudian menjadi PR besar bagi pemerintah kita. Meskipun program sudah usai, namun terdapat sejumlah catatan yang kemudian belum terselesaikan, sehingga program MDGs yang merupakan agenda pembangunan dunia itu juga dikerjakan oleh pemerintah Indonesia dan kemudian bersama PBB dilanjutkan dengan yang namanya SDGs atau Sustainable Development Goals. Mohon maaf. Nah, yang semula dari 8 kemudian sudah bertambah menjadi 17 agenda pembangunan internasional ya, di mana suara ini digalakkan oleh semua negara-negara dunia dengan masih ingin mensejahterakan yang mereka menyebutkan dengan poverty ya, di mana kemiskinan itu masih menjadi agenda pertama yang harus diberantaskan. Kemudian ada menghentikan kelaparan yang kerap terjadi di beberapa negara seperti yang saya sampaikan di awal, kemudian kesehatan, kemudian kualitas pendidikan, kesetaraan gender, bicara air bersih dan sanitasi, kemudian bicara energi, kemudian juga ada pertumbuhan ekonomi, industri dan inovasi, dan lain sebagainya, sehingga pembangunan yang dulu pernah sempat ataupun pernah dinyatakan bahwa komunikasi pembangunan itu sudah tidak sesuai lagi dengan zamannya, tetapi perlu diketahui bahwa di mana ada perubahan, di mana ada pembangunan, di mana ada perubahan, disitulah dibutuhkan bagaimana komunikasi pembangunan itu dilangsungkan. Nah, di samping agenda-agenda yang sudah disampaikan tadi, ada juga hal-hal lain yang kerap digaungkan bagaimana kita tahu dengan inisiasi green di segala lini ya. Di sana ada sustainable cities, kemudian ada responsible consumption and production, kemudian ada bicara tentang iklim, kesehatan di bawah air, kemudian ada kedamaian dan partnership ataupun kolaborasi dari sejumlah, baik itu secara triple helix maupun pentahelix dalam kegiatan pembangunan
agenda ini semuanya untuk menyukseskan bagaimana kegiatan-kegiatan pembangunan ataupun agen-agen pembangunan yang ada di setiap wilayah itu dapat dijalankan secara baik. Nah, mulai dari pelita 1 sampai 6, kemudian ada MDGs, kemudian ada SDGs, selalu menyisakan PR-PR yang sampai saat ini belum bisa dituntaskan. Dan yang terakhir mungkin dari agenda pembangunan dan perkembangan komunikasi pembangunan di Indonesia itu, kita coba lihat bagaimana agenda Jokowi bersama kabinetnya menyelesaikan program Nawacita. Nah, teman-teman semuanya, saya rasa kita tidak semua berasal dari kota Palembang ya. Mungkin ada banyak sekali di sini mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari daerah. Salah satu daripada agenda Jokowi yang paling menonjol itu adalah bagaimana membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan negara kesatuan. Makanya kalau teman-teman pernah mendengar dengan yang namanya pendamping desa, kemudian dari semula hanya dinyatakan dalam Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, belum di-mention secara khusus Menteri Desa. Kemudian bagaimana pemerataan pembangunan yang dulunya belum begitu fokus, meskipun desa adalah poros pertama pembangunan Indonesia. Nah, dengan demikian inisiasi-inisiasi pembangunan ini adalah bagaimana kehendak semua elemen dari negara kesatuan Indonesia ini ingin beranjak dari ketertinggalan. Makanya kalau momentum kita selalu digaungkan dengan sekarang, kalau dalam nomenklatur pembelajaran sudah namanya MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, itu adalah bagian dari akselerasi ini. Tujuannya untuk apa? Mengejar ketertinggalan di mana sarjana itu ketika lulus dari sebuah perguruan tinggi, dia mampu berkiprah di masyarakat dengan kapasitas pengetahuan yang sudah dilakoni sebelum dia terjun di saat masih menyandang sebagai mahasiswa. Nah, kegiatan-kegiatan ini juga disertakan dengan bagaimana agenda pembangunan nasional yang ada pada Bappenas ya. Di situ ada 7 item. Mungkin teman-teman nanti bisa membaca lebih jauh bagaimana seharusnya pemerintah menjalankan sejumlah instrumen-instrumen yang sudah yang sudah dicanangkan ataupun agenda pembangunan yang sudah dicanangkan. Di sana nantinya terdapat sejumlah strategi yang ditawarkan oleh para ahli terkait komunikasi pembangunan ini sendiri. Ketika kita bicara Indonesia, kita bicara tentang budaya, kita bicara tentang luas wilayah dan juga keberagaman yang ada pada Indonesia itu sendiri. Nah, kerap sekali kita terjebak pada isu-isu yang kadang kenapa negara di Europe sana bisa, kenapa Amerika sana bisa, kenapa Australia itu bisa. Tapi kita kerap tidak melihat bagaimana problematika yang ada pada keberagaman Indonesia itu sendiri. Kita dimiliki oleh negara ini memiliki hampir 12.000 suku dan bahasa ya yang terbentang di sejumlah pulau, dan ini menjadi salah satu tantangan yang terus menjadi concern pemerintah dalam mengagendakan atau dalam merencanakan pembangunan yang keberlanjutan ini. Mungkin sampai di sini dulu Mas Rian, sembari ini sudah masuk pada sesi yang kedua ya dari saya, dan kita masih 2 sesi lagi untuk materi komunikasi pembangunan hari ini. Oke Pak, mungkin kita baca dulu, ada yang mau nanya di live chat YouTube, boleh Pak? Boleh, silahkan. Tadi ada sahabat kreatif, ini dari Ari Kirain Pak. Pertanyaannya bagaimana mengejar ketertinggalan negara kita dan negara maju seperti Singapura? Oke. Nah, yang pertama Pak. Oke, salah satu ini ya, nanti di slide bagian akhir kita sekarang lagi melihat bagaimana upaya-upaya pemerintah dan kisi-kisi dunia dalam perspektif kolaboratif ya. Jadi kita tidak hanya pada tataran memahami konsep saja, tapi
untuk saat ini bagaimana 21st century skill itu dimiliki ya, sifatnya kolaborasi. Coba lihat apa yang dimiliki oleh Singapura hari ini. Mereka itu hampir tidak punya alam ya untuk menggali SDA-nya, mereka sedikit luas lautan, tapi bagaimana perdagangan ataupun jasa mereka itu cukup menjadi andalan dunia, yang secara tidak langsung dulu berawal dari Singapura itu sebagai daerah ekonomi ataupun daerah transit daripada ekspor impor yang ada dari negara-negara Asia ke negara-negara baik itu Afrika dan Eropa ya, yang kemudian mereka itu menjadikan andalan itu karena diubah oleh mohon maaf saya lupa siapa presiden kala itu, semua ditekankan oleh peraturan pemerintah yang menjadikan perubahan pola pikir masyarakat itu dan berkembang lebih besar. Dan mungkin ini yang digalakkan oleh pemerintah kita dengan keberagaman program yang dibuat oleh pemerintah kita. Namun satu lagi seperti yang saya sampaikan di akhir sesi tadi, tantangan besar dari masyarakat Indonesia adalah bagaimana keberagaman itu bisa dipersatukan. Kita keras sekali mendengar Negara Kesatuan Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian di dalam amanat Pancasila juga disebutkan Persatuan Indonesia. Lantas bagaimanakah komposisi? Ini kembali kita tanyakan pada diri masing-masing ya, bagaimana kesiapan kita, sikap kita menjawab daripada persatuan itu. Tapi kita kerap bergesekan dengan isu-isu sederhana, kemudian kita masih bermain pada tataran konflik-konflik klasik ya, sehingga hal ini tidak mampu membuat kita itu untuk lebih baik. Tapi nanti ada sejumlah tawaran-tawaran bagaimana anak muda itu bisa mengejar hal itu di akhir sesi ini, karena bagaimana kita bisa merubah, nanti akan bicara tentang growth mindset ya, bagaimana kewirausahaan kita tumbuhkan dan berapa banyak ya, kalau kita lihat itu hampir 3:1. Indonesia hanya memiliki 1, sedangkan Singapura itu 3. Nanti pada konteks pengusaha-pengusaha di negara-negara maju itu, karena Singapura salah satu negara di Asia yang sudah memiliki label negara maju. Seperti itu, Mas. Oke Pak, ada juga ini Anissa Gita. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Anissa Gita, mahasiswi Ilmu Komunikasi dari Universitas Sumatera Selatan ya. Saya mau tanya Pak, bagaimana peran komunikasi dalam pembangunan di masyarakat? Terima kasih Pak. Nah, teman-teman mungkin kalau saat ini belum lagi, mungkin kalau Mas Rian sebagai ini yang punya pengalaman ataupun pengalaman hidup ya, perjalanan hidup sudah pernah, supaya kita sudah pernah mendengar sarjana masuk desa, kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan ataupun satu desa satu sarjana itu pernah digadangkan oleh pemerintah juga. Karena kenapa? Ini yang menjadi agenda pembangunan ataupun bahasanya apa ya? Lebih tepatnya agent of change ya, bahasa kerennya gitu. Nah, disitulah bagaimana kita sebagai alumni komunikasi ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana kita itu menjadi masyarakat yang bijak, tidak mudah terjebak dengan hoax misalnya. Kemudian lain, kita juga bisa menginisiasi atau menjadi komunitas-komunitas yang berbasis literasi, sehingga pengentasan buta huruf, kemudian melek media dan lain sebagainya, itu kita sebagai sarjana daripada ilmu komunikasi itu menjadi mediator, menjadi agensi yang akan menghantar masyarakat kita menjadi lebih baik. Seperti itu, Mbak Anissa Gita. Terima kasih pertanyaannya. Baik, masih ada pertanyaan, silakan, masih kami nantikan sampai jam 14 nanti Pak ya. Dan tentunya buat sahabat kreatif juga, kita masih ada satu sesi lagi bersama Bapak Adli, tentunya dosen dari Universitas Sumatera Selatan. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM, Suara Kreativitas. I'm devoted to explore you. Ooh, what do you desire? I'm inspired. I'll do it for you. Won't you draw a map from me, laced with strawberries, and I'll get on my knees. Put my hands around you. Ooh, teach me how to touch you, taste, caress you, and please you. Teach me
Touch you, tease, caress you, and please you. Teach me how to love. Your imagination, now I'm fixated, and I'm dying to learn. Every inch of you, there's something new. F for me up, I'm what you deserve. Just draw a map for me, lace with strawberries, and I'll get on my knees. Put my hands around you, ooh, teach me how to touch you, tease, caress you, and please you. Teach me how to love. Put my hands around you, ooh, teach me how to touch you, tease, caress you, and please you. Teach me how to love. Teach me how to love. Teach me how to love. Stop till you feel the rush. Baby, don't stop till you feel the rush. Baby, don't stop till you feel the rush. Teach me how to love. Stop till you feel the rush. Baby, don't stop till you feel the rush. Baby, don't stop till you feel the rush. Put my hands around you. Ooh, teach me how to touch you, tease, caress you, and please you. Teach me how to love. Put my hands around you. Ooh, teach me how to touch you, tease, caress you, and please you. Teach me how to love. Teach me how to love. Teach me how to love. Stop till you feel the rush. Baby, don't stop till you feel the rush. Baby, don't stop till you feel the rush. Teach me how to love. Stop till you feel the rush. Baby, don't stop till you feel the rush. Baby, don't stop till you feel the rush. Teach me how to love. Rara, wah, kamu bawa apa? Baunya harum banget. Jadi lapar nih. Oh ini, tadi sebelum kesini aku mampir dulu Res, beli gorengan. Mau? Makan aja. Ih, Rara sayang, lain kali hindarkan makanan yang siap santap ditaruh di kantung kresek. Berwarna lagi. Loh, ini kan bersih. Kantung plastik atau tas kresek berwarna mewadahi makanan siap santap secara langsung membahayakan kesehatan. Disebabkan kandungan bahan kimia dalam plastik daur ulang. Save our environment. Pesan ini disampaikan RRI Pro 2 Palembang. RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Sebelas 1,6 RRI Per 2 Palembang, sahabat kreatif. Kita ada satu sesi lagi tentunya bersama Bapak Adli MSc dari Universitas Sumatera Selatan. Mata pelajaran atau topik kita mau komunikasi pembangunan. Baik, silakan Pak, lanjut lagi materinya boleh? Siap. Silakan Pak. Baik, sahabat mahasiswa ya atau rekan-rekan mahasiswa. Saya kerap menyapa mahasiswa itu bukan adik-adik mahasiswa Mas, karena merasa sebaya ya. Jadi saya menyapainya dengan rekan-rekan atau sahabat mahasiswa. Di penghujung pekan ini ya kita masih berbicara tentang bagaimana komunikasi pembangunan dan nanti akan melibatkan sejumlah anak muda dan bagaimana peran kita di masyarakat sebagai agen pembangunan itu sendiri. Nah, tapi sebelumnya ini ada terlebih dahulu kita melihat beberapa item yang harus dimiliki dan ini adalah petunjuk untuk
ataupun pedoman ataupun taktik ya, atau juga bisa the way how to communicate ya with communities. Jadi ada di sana strategi komunikasi pembangunan. Nah, berdasarkan dari apa yang disebut oleh Dila ya, Sumadi Dila dalam bukunya, dia bahwa menyebutkan ada 7 item ya kala itu komposisi strategi daripada komunikasi pembangunan itu sendiri. Yang pertama, kita tahu bahwa untuk menjadi seorang komunikator pembangunan itu kita tidak hanya asal menunggu gitu ya, tetapi kita dituntut untuk mampu mengembangkan kapasitas diri. Caranya bagaimana? Berpartisipasi, kemudian melakukan sosialisasi. Apakah cukup dengan 2 item itu saja? Tidak, tapi justru kita dituntut untuk melakukan mobilisasi atau pergerakan yang lebih masif sehingga kita menjadi terkenal, memiliki pengetahuan yang cukup, dan mampu melakukan kerjasama dan bertanggung jawab sebagai seorang komunikator pembangunan. Nah, itu pertama sekali untuk menjadi seorang komunikator pembangunan, salah satu strateginya. Selanjutnya, komunikasi pembangunan itu kerap sekali dengan publik ya, ataupun komunitas, ataupun masyarakat banyak. Nah, dari masing-masing masyarakat kita itu memiliki identitas yang beragam ya. Dilihat dari background budaya masing-masing. Makanya salah satu cara ataupun salah satu strategi yang dilakukan untuk mengkomunikasikan isu-isu pembangunan dengan menggunakan media rakyat ya, ataupun folk media. Folk media itu nanti akan beragam lagi jenisnya, tergantung budaya masyarakat itu sendiri. Nah, karakter daripada bentuk media rakyat itu berdasarkan beberapa kategori. Ada yang sifatnya bentuknya audio, visual, atau audiovisual. Ya, audio itu seperti apa? Mungkin kalau beduk dilihat berdasarkan sandi-sandinya, kemudian kalau visual berdasarkan dilihat pada bagaimana bentuk langit di malam hari, kemudian mereka itu sudah menginformasikan kepada masyarakat itu kita akan masuk musim hujan ataupun mungkin musim kemarau itu sudah berada di penghujung, dan bagaimana agenda adat dan budaya masyarakat setempat. Begitu juga dengan yang audiovisual, ada contoh-contoh tersendiri yang didasarkan pada kepercayaan masyarakat berdasarkan apa-apa yang sudah menjadi kebiasaan dari leluhur mereka. Nah, ini caranya mengkombinasikan atau mengkolaborasikan isu-isu pembangunan itu dengan pendekatan ataupun dengan menggunakan media daripada masyarakat itu sendiri. Nah, di samping dari bentuknya tadi, kemudian isinya juga tematis ya. Mungkin kalau di sini musim tanamnya seperti apa, kapan, nah itu juga akan disampaikan pada waktu tertentu karena sifatnya tematis. Nah, selain itu mengandung juga unsur fleksibilitas dan untuk menunjang keefektifan itu maka harus diakomodasi pesan-pesan pembangunan. Fleksibilitas dalam arti masyarakat itu memiliki beragam bentuk ataupun beragam level ya, bicara tentang kemiskinan misalnya. Di sana ada yang dikatakan dengan miskin secara struktur ataupun miskin secara kultur ya. Ada yang berdasarkan struktur masyarakat itu memang kategori miskin. Miskin dalam arti sudah dipahami oleh masyarakat setempat, yang lahir dan besar di sana adalah strukturnya memang orang-orang miskin. Nah, begitu juga dengan miskin kultural, bagaimana mereka mengkombinasikan bahwa budaya mereka itu memang budaya miskin dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah media rakyat itu didasarkan pada konteks kebudayaan. Nah, ini juga sebagai bangsa yang besar yang memiliki identitas ataupun keunikan budaya yang luar biasa, ini menjadi salah satu komoditi yang hingga saat ini masih dilestarikan di sejumlah wilayah di Indonesia. Selain itu, ya, selain yang kedua tadi, kemudian ini nampaknya harus agak dipercepat ya, bagaimana menanggulangi bias proliterasi. Kita itu selalu disetarakan bahwa masyarakat dunia ketiga itu status ekonominya pasti rendah gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus
dilakukan. Bagaimana upaya itu dilakukan dengan penyertaan pendidikan. Makanya kita tuh kalau salah satu dari program Kementerian Keuangan itu adanya LPDP, bagaimana pemuda-pemudi terbaik Indonesia itu dikirim tugas belajar kan ke sejumlah negara-negara maju, dan malahan di sana ada program yang namanya perguruan tinggi unggulan dunia. Jadi di PTUD itu merupakan sasaran prioritas yang diberikan kepada masyarakat ataupun anak muda Indonesia untuk melanjutkan studi. Nah, ini bagian daripada kiprah pemerintah dalam melakukan proses komunikasi pembangunan. Selanjutnya kita melihat peran anak muda ya. Tadi itu sudah ada peran komunikator sebagai agen pembangunan. Selanjutnya juga ada nanti pesan yang berorientasi pada audiens. Saya rasa di sini karena kita bicaranya agak akademik, tentunya audiennya mungkin agak akademik, sehingga bahasa yang dipilih juga sedikit mengandung unsur-unsur akademik yang Mas Rian mungkin terkesan membosankan gitu ya. Nah, apakah itu bisa dilakukan dengan masyarakat yang misalnya mereka itu di kalangan pesisir? Yang kita bicara audiens saja barangkali ya bukan dalam arti mengkerdilkan ataupun mengecilkan ya satu kelompok, tetapi memang itu based to audience. Kita itu harus berbicara dengan konteks yang mereka pahami, sehingga proses komunikasi itu bisa berjalan secara efektif. Terlepas kita mau bicara soal bisnis, depend on pembangunan, kemudian ya terserah topik apa yang akan dibahas. Tentunya itu pendekatannya harus lebih dekat kepada masyarakatnya. Baik. Oke. Apa lagi, Pak? Ini mungkin terakhir saja ya. Kemudian kita baca yang terakhir itu ada bagaimana hari ini kolaborasi semua item itu dengan ICT. Dan ini adalah tanggung jawab anak muda milenial yang sangat ya bisa dikatakan melek teknologi untuk menyebarluaskan informasi-informasi pembangunan ini sampai ke level rumah tangga yang ada di pedalaman Indonesia. Nah, kita melakukan dengan peran apa saja? Di sana ada regulatif, persuasif, informatif, dan integratif. Syarat yang harus dimiliki itu seperti apa? Kita itu harus untuk saat ini ya Mas. Ini kita sesi terakhir kan Mas? Iya, udah 1 menit lagi Pak ya. Oke. Ya, tuntutannya kompetensi sebagai 21st century skill itu kita sebagai anak muda harus memiliki kemampuan pertama harus critical thinking ya. Nggak bisa iya saja, tapi kita harus cenderung kreatif, kemudian join ya, harus punya karakter kolaboratif, kemudian kita itu harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ini yang dikatakan dengan bisa baik itu effective learning, kemudian delivering oral presentation, kemudian communicate using digital media, engage in conversation and discussion, kemudian ada communication berbagai lingkungan, dan yang terakhir itu adalah kreativitas. Caranya bagaimana bisa dibentuk? Kita itu harus punya growth mindset, tidak fixed mindset. Ini yang harus diubah dari kita. Kalau fix gagal, oke, gue gagal, pas, gak usah kemana-mana lagi. Tapi kalau yang memiliki sikap growth mindset, kita itu jatuh bangun layaknya lagu Megazet ya, tapi kita tidak bertahan pada jatuh saja, tapi kerap bangun untuk menjadi sukses. Dan itu juga harus dilakukan dalam skema komunikasi pembangunan. Jangan ketika berhadapan dengan masyarakat, kita merasa kalah secara kemampuan, kalah secara usia, dan lain sebagainya. Tapi kita harus punya kemampuan untuk bagaimana membangunkan semangat masyarakat itu, baik yang tertinggal maupun sudah berkembang. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Adli MSC tentunya buat siang hari ini sudah hadir kita lewat Zoom Pak ya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat khususnya untuk teman-teman dari Universitas Sumatera Selatan ya. Baik. Oke, terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi ya. Selamat